Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mangalehen di hita sasudena ima berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, songoni buse usia, sehingga kita bisa berkumpul di bagasan ni bagas nahita mulia honon ima dalam rangka songon na biasa perkumpulan alumni SMP 3 angkatan 94. Mudah-mudahan nian segala niat baik nita disadari niarion dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang pahala itu memperoleh dan menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam indah lupa dan indah bosan senantiasa itu sampeon tuna binta Ima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian para nabi dan rasul dan nabi yang terakhir. Mudah-mudahan dengan hita setiap hari membaca petunjuk-petunjuk Nina Binta dalam hadis-hadisnya, bisa kita tergolong sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kakak abang nami dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi acara kita telah dibuka oleh MC, kemudian dilanjut juga dengan sambutan dari Ahlul Bait. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa niat dan hajat kita yang bulan yang lalu ya telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pola adong dope niat segala hajat na belum tersampaion di pertemuan ni tahun, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahape niat dohot hagiot ni abang kakaknya misa sudena na belum terlaksana do terwujud, mudah-mudahan kita doaon diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masirul muslimin, kakak abang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita lewat berkebetulan bertepatan dengan momen yaitu bulan haram. Jadi bulan lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana keistimewaan daripada bulan haram itu. Oleh karena itu penting bagi kita memperhatikan di bulan-bulan apa kita berada. Ke depan kalau Allah masih memberikan kita umur, memberikan kita usia, kesehatan, apabila kita berada di bulan haram yang 4 itu, maka hendaklah kita memperbanyak amal soleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena memang siapa yang beramal pada waktu itu, dia dilipat gandakan, dan siapa yang berbuat dosa juga seperti amal soleh, dia juga dilipat gandakan. Oleh karena itu, kita berharap hanya amal-amal soleh lah yang kita perbanyak di bulan-bulan haram tersebut. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema kita pada pertemuan kali ini adalah sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap qada atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harana hita na manguluan tidak lepas dari yang namanya ujian hidup. Sudedo anggoita ligi-ligi ujian. Baik itu berupa nikmat, songoni buse berupa musibah.
Dua-duanya adalah ujian. Selama kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan diuji, dan ujian itu tidak akan pernah berhenti sampai Allah memanggil kita pulang. Maka selama ita namangulon, selama ima ita diuji. Nah, jadi sampai nanti kita ketika kembali menghadap Allah bersih tanpa dosa, dikarenakan Allah telah mengampuni kita karena kesabaran kita dalam menjalani ujian-ujian kehidupan ini. So, dia neta jelaskan bulan na lewat bahwa kita dulu adalah makhluk surga, ya kan? Nah, jolo kita di surga do, tapi kita kembali diturunkan ke dunia, diturunkan ke bumi ini oleh Allah untuk diuji. Kalau kita lulus, maka kita kembali ke negeri akhirat yang abadi, kampung halaman yang sesungguhnya itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam menjalani ujian kehidupan ini sangatlah tentunya berliku-liku dan tidak mudah. Jadi di dalam ayat ini ada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin." Sampai akhir ayat yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit al-khauf, yaitu ketakutan. Jadi tahun akan diuji dengan rasa takut. Rasa takut adalah sesuatu yang fitrah di dalam diri manusia. Jadi manusia ini punya yang disebut dengan namanya gorizah, yaitu naluri mempertahankan diri. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan gorizah bako. Jadi rasa takut adalah sesuatu hal yang alami dan fitrah di dalam diri manusia. Ya. Jadi rasa takut itu memang Allah ciptakan untuk kita bisa bertahan hidup di dunia ini. Maka rasa takut itu dijadikan oleh Allah sebagai ujian kepada kita. Yaitu ujian akan rasa takut akan kelaparan. Ya, sebagaimana Allah katakan, wal minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, yaitu rasa takut akan kelaparan. Kadang-kadang malo jaita bercocok tanam deh. Naro nagot panen no ma. Tiba-tiba sabay yung busangin na tero angin nagogo. Malapat sa tonga. Inilah ujian kehidupan. Songoni juoi tanamar jagal. Madonok arrayo te. Kita mungkin namar jagal baju tahun sebelum na mungkin ada na jolo kebakaran pasar baru ate. Mungkin malo ja may utang bajuon. Naro mararayo ma. Kan? May stok sudah barang. Tiba-tiba terjadi kebakaran. Habis. Tinggal utang naman na dong. Inilah ujian akan rasa takut kelaparan. Dan ini akan diuji. Songoni baik namar karejo, baik namar jabatan, semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 155 ini tadi sampai 157. Jadi kita akan diuji dengan rasa takut akan kelaparan. Mabiar hurang balanjoy bagas. On sude kita rasohidon. Wa naqsim minal amwal, dan kita juga akan diuji akan kekurangan harta. Kadang-kadang habis masih-tok na roha lek na so dapat bebe tanggal gajian laleling madawalan sa poken na stok mamenipis niya kan. Ini juga adalah rasa ujian akan kekurangan harta. Kadang juga datang banjir, datang longsor, datang gempa bumi, dan berbagai macam ujian yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga wa naqsim minal amwali wal anfus. Selain tadi ujian akan rasa takut kelaparan, kekurangan harta,
kita juga diuji dengan kekurangan jiwa. Wal anfus, kadang-kadang hati job do pero na marorang tuwe baya ade nah sadele leng rupa kehema. Inilah ujian Allah Subhanahu wa taala akan rasa takut, kekurangan, kehilangan jiwa. Nah, kadang-kadang anak yang kita kandung sudah capek melahirkan, lahir 2 bulan, enggak berapa lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rasa takut akan kekurangan jiwa. Begitu juga mungkin ada di antara kita yang sudah ditinggal oleh suaminya. Ada juga di antara kita mungkin yang telah ditinggal oleh istrinya, tulangnya, amang borunya, baunya, kaum kerabatnya. Ini semua adalah termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan rasa takut akan kekurangan wassamarat, yaitu buah-buahan. Nah, namar tanoman. Ramos ida bunga ni tarutungnya teh. Narowa op marepeng mon, itong makan. Mabahat naron bisa mamangait na. Rupa habis diutus ahyete. Ni haranganan. Yutus roherek habis, rodo pe buse hangin. Kadang-kadang naron ako panen marupay, panenduhan buse pa jolo. On termasuk mon sude ujian. Jadi ujian kehidupan kita akan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Inilah berbagai macam ujian di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabassiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka di dalam ayat ini siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang bersabar? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu mereka yang bersabar adalah ketika mereka diuji dengan ujian segala macam kehidupan, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak kakak abang niami mula adong ujian musibah di dalam kehidupan, ulang lupa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa segala yang ada di dalam kehidupan kita ini hanyalah semuanya berbentuk titipan. Nah, dong sada pemilik teson. Bahkan termasuk nyawa kita sendiri pun tak bisa kita pertahankan. Jadi kalau ada musibah, maka ucapkanlah innalillah. Kehilangan uang 100.000, innalillah. Ya, handphone rusak, innalillah. Ya, tidak hanya harus yang kehilangan jiwa, innalillah. Ya, kekurangan rasa takut akan buah-buahan juga innalillah. Segala macam ujian hidup cobaan, maka marilah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang mendapat barokah. Jadi isi-isi na diuji, kemudian dari mulutnya tidak keluar kecuali ucapan innalillah, merekalah orang-orang yang mendapat barokah yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Jadi di bulan-bulan na lewat pemadung kita bahas doa hanirokon barokah. Barokah itu kita ulang kembali adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Jadi di tengah ujian kehidupan nitei, di tengah ujian rasa takut akan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, kita bersabar kemudian dengan mengucapkan innalillah, maka Allah berikan bagi kita keberkahan. Dengan apapun keadaan kita saat diuji itu, kita berharap hasilnya adalah membawa kita semakin berbuat amal soleh, semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak termasuk sebagai hamba yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena
bahat sannarialak na berputus asa ngen rahmat ni Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita sadarion dilehen Allah hidayah berupa Al-Qur'anul Karim, berupa nikmat Islam, sehingga kita terhindar dari orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mulai taligin di kehidupan sehari-hari, tak usah jauh-jauh ke negeri Jepang yang angka bunuh dirinya sangat tinggi. Di negara Niton Sajope, kita tonton berita kadang-kadang ada seorang atau istri mungkin, atau suami istri atau keluarga terlibat pinjol. Nah, pinjaman online. Nah, sahabat itu dia menjalani akhirnya bunuh diri. Sering kita melihat berita seperti itu di televisi. Bahkan kadang-kadang sangat miris, bukan hanya orang tua yang bunuh diri, anaknya pun diajak sekalian. Maka ini na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau tidak ada iman, tidak ada akidah yang kokoh di dalam diri kita, mungkin kita juga termasuk orang-orang yang berputus asa. Kalaulah bukan karena mengharap surga ni Allah, nerakwati abang kakak, anggoin dan mengharap surga, borat dari tanah martahan. Menghadapi ujian cobaan, songoni suami, songoni istri dalam berumah tangga. Ateh, nabahat doda ujian. Kadang-kadang menek de persoalan ni. Sudah luar biasa membuat rumah tangga kita bergoncang. Makanya juga dalam kehidupan ini perlu kita memahami segala ilmu dalam kehidupan, baik ilmu dalam berumah tangga, terutama ilmu menjadi suami, begitu juga menjadi ilmu bagaimana menjadi istri. Terutama yang suami sebagai nahkoda, agar kapal yang berlayar tidak karam di tengah terjangan ombak gelombang yang sangat luar biasa menghadang. Apalagi abang kakak di zaman sannari sangat luar biasa. Semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita berharap surga, mungkin tahan bita be. Kalau tidak mengharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahat dojol masan nari wakal kehematuna lain-lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan melakukan salat dan bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggoin darana mengharap surga mungkin sobar kita pature daganaki sampai tu bagas na bagian teh. Arana na hebatan do. Kadang-kadang ujian itu ada dengan tadi sudah kita jelaskan harta. Ada yang dengan buah-buahan. Kalau ujian itu mungkin datang dari luar, kita masih bisa bersabar. Mula alak nailen do na jadi ujian di kita, mau way na isini batong ate. Tetapi coba bayangkan kalau ujian itu justru bukan datang dari orang lain. Bahkan ini sering terjadi. Justru ujian itu datang dari orang terdekat kita sendiri. On mana paling ngacik biasona. Ade, ujian ini. Kadang naroa na marakang maranggi, on bayamar si tolongan manerwa. Justru ngeni buse doro ujian ini. Kadang-kadang yang jadi ujian adalah istri kita. Kadang-kadang yang menjadi ujian adalah suami. Kadang-kadang yang menjadi ujian adalah saudara kita sendiri. Atau bahkan kadang yang jadi ujian adalah anak-anak kita sendiri. Inilah ujian yang paling berat. Diuji dengan orang terdekat sendiri. Tetapi abang kakak nami dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa bersedih. Jangan kita merasa paling berat ujiannya. Orang yang paling berat ujiannya pertama di muka bumi ialah para nabi. Alai mana paling berat ujian arana alai tugasna sa duniaun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya itu sedunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi cobaan na paling berat na dialami manusia di muka bumi ima cobaan na dialami oleh Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, songon ibu se para nabi, baru kemudian orang-orang soleh, baru seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada problem di dalam kehidupan kita, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan melaksanakan sholat. Jadi mula adong ujian cobaan hidup, menjawab meba, ambil bentangkan sajadah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran dalam menjalani ujian kehidupan ini. Masirul muslimin, kakak abang nami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang menarik tentang bagaimana kesabaran dalam menjalani ujian kehidupan. Di son adong hadis na diriwayatkan dari Atha ibnu Abi Rabah. On adong sada kisah, mudah-mudahan kisah on naron bisa kita ambil hikmahna. Hadis dari Atha ibnu Abi Rabah, ia berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu guru ni Atha bin Abi Rabah. Ibnu Abbas adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru ni si Atha ibnu Rabah adalah Ibnu Abbas. Ahamani guru ni Atha ibnu Abi Rabah, yaitu Ibnu Abbas, kepadanya dia berkata, Ibnu Abbas telah berkata kepadaku, apakah tidak perlu aku memperlihatkan kepadamu seorang wanita penghuni sorga? Idokon Ibnu Abbas. O Atha bin Abi Rabah, pordorohamu upati daun dio sada ada boru penghuni surga. Di dunia ada pedon. Mau ucapannya lain. Inilah ucapan perkataan orang soleh. Sugari tapi songoni mah mula marsuwo, pembicaraannya adalah yang mengingatkan kita kepada iman dan takwa. Pembicaraan yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulang namanya cedialak sajo. Marsuwe tason porduramu dongan. Porduramu dongan mangida sada bayo. Ngada tinggal salat tahajud nanya. Ido kecet na kan. Songon Atha bin Abi Rabah. Nama nambah iman. Onroye tu pengajian baju nisyan nakit songonon solop niya songonon niya. Na perlu bahasot kay. Ade, ang gobi sa gari mo laki ba marsudod dungan dibay. Marcarito sada amal atau sada halak na manambah keimanan niba. Songon dia Ibnu Abbas tu Atha bin Abi Rabah. Ido ni guru niya. Pordoramu upati daun diho sada anak boru penghuni surganya. Nah hebat dongan. Mangolo do pelay di dunyon, maadong sada anak boru nedokon penghuni surga. Iba pedongan pordoro da mangirete. Makira-kira amalan ni. I dunia de pelak na metemedokon penghuni surga. So ngoni ma para sahabat bahkan ada sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bacamu madongannya bang. Do kira-kira amalannya lai. I dunia do pelai may jamin surgonya lai. Bentare tamalo jana amalo masa to nga mati pepolu jay julu. Onyak bagi mana tarpol mbis yang malam na menghadapi kehidupan non surgoy lik nasibo to bisa dia nganan ni ba. Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dijanjikan Allah surga kepada mereka, padahal dulunya mereka adalah masih berjalan di dunia. Ada boru. Apa jawab Atha bin Abi Rabah? Aku berkata tentu saja sangat perlu. Perlu matong niya deh. So ni metanakin. Jadi tapi mula marsuo ucapanna, pembincanganna adalah perbincangan yang meningkatkan iman dan takwa. Mamonang nadungatay jadi kepala desa. Amalnya, sodakohnya luar biasa kan. Alhamdulillah.
pembicaraan yang meningkatkan keimanan. Kemudian Ibnu Abbas berkata, hazihil mar'as syauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam on sada anak burondon bo nalom-lomon halak nanya. Omma alak na anak buru nalom-lomon niya. Aso makkon idokon niya nalom-lom. Aso kon idokon nalom-lom ne. Ada boru sajo niya bialang. Hazihil mar'ahnya. Oninda. Idokon niya. Hazihil mar'atus sauda. On ma'alakna ada boru nalom-lomanon niya. Sauda. Aswad. Hajar aswad. Batu hitam. Kan? Aswadun hitam. Abyad putih. Anak boru namar kulit nalom-lomon. Semua kira-kira bang aku nirok niya nalom-lom ne. Ada boru saja bialang. Itu menunjukkan bahwa warna kulit tidak menentukan kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Indai ligin nabotar kon ada usan dari saya glowing. Jadi pola lom-lom lang salah deh. Jadi pola lom-lom ahli surga be. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan warna kulit sebagai patokan untuk menjadikan seseorang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nakon pesi good looking luar sendiri bisa kita masuk surga. Warna kulit tidak menjadi jaminan untuk kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mula kun na degis sa jodohan na botar biar bisa mita na lum nanti. Wala masuk surga bete. Itulah kenapa hikmah dia katakan hadhil mar'atus sauda on ma anak boru na nalom-lomon halak. Ini masih dukunnya warna ni kulitnya indah mar'ah saja. Ini perempuan yang berkulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'iyatuna binta. Ro anak burontuna binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalats. Hamidukunya tuna binta. Inni usra'u. Dia adalah wanita yang hitam ini. Ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku biasa terkena penyakit ayan." Jadi anak boron adong sada penyakit niya mulasan nari tawarna penyakit epilepsi. Satokit pingsan opot maragepor-gepor. Penyakitnya anak boron. Ro anak boron tu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi kata beliau? Wa inni atakassapu. Dan kalau penyakitku itu kumat, auratku suka terlihat. Mula bakit dabo penyakit ki Rasulullah ramatarida martaridaan aurat kuningnya. Sungoni maninya. Kemudian apa lagi kata wanita itu? Fada'ullah li. Petong Rasulullah mardoa majoloho diau. Doaun majoloho ya Rasulullah. Maka berdoalah kepada Allah untukku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala in si'ti sobarti." Menjawab ni Rasulullah. Anak boy renakin mangido idoaon. Doaon majo ya Rasulullah asomalum penyakit kon. Ijawab Rasulullah, "In syi'ti sobarti." Jika engkau mau bersabar, maka bagimu surga ni Nabi. Mula sobar ko penyakit ni Rasulullah surga madiho. Luar biasa deh. Nanggoy doon Nabi doon pesong malum ni indah. Kata Rasulullah, "In syi'ti sobarti." Mula sobar ko penyakit surga diho. Imani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau engkau bersabar dalam sakitmu, maka Allah akan balas bagimu surga. Wa in syi'ti
da'autullahu ta'ala an yu'afiyaka. Ilahin Rasulullah busay pilihan tayat tong anggona sobar ko na pola. Udu'aun petu Allah subhanahu wa ta'ala da'autullahu ta'ala an yu'afiyaka, supaya Allah memberikan bagimu kesembuhan. Dan Rasulullah dua pilihan. Dia ada pilih. Sobar doho te surga balasanna, atau aku doakan supaya Allah menyembuhkan penyakitmu. Kira-kira ama jawabnya nak burona bang. Maka wanita itu menjawab, qalat asbir. Aku akan bersabar. Nah, mar diskusi jolo. Pete jo mangecit jolo ayah ni sucoknya. Enggak be. Langsung dijawab ya bang kakak saat asbir. Aku akan bersabar. Nah, diskusi-diskusi be. Pete jo mar pikir 2 bulan dia. Kita maru buat dongan sunyi. Oh Pak Dokter nah tahan beda biaron gini. Ya dongan sobar doho surga dio sangat kemalum doninna. Beta aku belum tentu bete. Berpikir de peta. Hacitan de betul ada dongan nanti. Tapi ya perempuan ini luar biasa. Dia menjawab langsung asbir. Aku akan bersabar. Nah, mar diskusi lah, mar tanya jawab langsung. Kenapa? Karena balasan yang dijanjikan sangat luar biasa. Luar biasa balasannya. Maka tidak ada balasan daripada ketakwaan dan kesabaran menghadapi cobaan di dalam kehidupan kecuali Allah balas dengan surga. Mula marsobar kita surga mabalasannya. Hidup kita tong marun mamengelu hati. Songon carito ni sahabat ini. Marubat itu marub adong sadahalak marubat itu Rasulullah. Ya Rasulullah maruna ubati jonane. Ubati Rasulullah. Nah malum. Bisul ni. Nah jago Rasulullah mangubatinya. Kaya busi itu sadahalak baru malum. Ya Rasulullah tong. Na hidup entong ya ro. May suruho ya kehe. Nasugot kehe do ya. Asi malum tu bayan. Bumalo jesi. Maka na kehiya malum. Sungonilo. Jadi mula adong dihita ujian kehidupan. Mungkin ada yang diuji 1 tahun. Ada yang diuji sakit 1 bulan. Ada yang 3 hari. Semuanya adalah penggugur dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaban li amril muslimin. Betapa mengagumkannya urusan seorang muslim. Kenapa? Bila dia diuji, dia bersabar. Bila diberi nikmat, dia bersyukur. Bahkan hatta 1 duri pun yang menusuk seorang mukmin, maka itu dibalas oleh Allah dengan pahala apabila dia bersabar. Nah tartusuk duri sajope, tasada duri sajope manusuk tupat nita, dibalas Allah dengan pahala kalau kita bersabar. Maka ujian-ujian di dalam kehidupan itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita sampai nanti ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bersih tanpa dosa. Ade. Taitong ya Ustaz anggo songoni guarna namar penyakit jadi tola marubat. Tola. Idokon Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kecuali padanya terdapat obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Quran itu merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidaklah Quran itu bagi orang-orang yang zalim kecuali menambah kesengsaraan bagi mereka. Mulana zalim Qurani menambah sengsara mesi. Temula alakna beriman menjadi obat dan rahmat. Maka na abang kakak mula marnyai hamu adong cobaan hidup ujian ulak kolupa marubat dohot Al-Quran. Deba marubat sajo dohot dokter. Nah malum-malum lupa ya membaca Quran.
Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Quran itu adalah obat. Adong do penyakit na so adong ubat na dokter. Penyakit hati-hati. Sugare dong ubat ni dokter penyakit hati-hati. Good dokki bika-bika na warado. Ay narong ubat ni namolat paturi ni liyamu mado. Alak do na markulkas na baru iya ngali-ngalian. Kan? Pahe poluso ni busabase. Naburata non. Ulang nodok sotik. Saudaranya mendapat nikmat na nabe. Ia pinamargoso maka nabahat na jorat pinjol. Tidak bersabar. Tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Jadi ulang kita lupa marubat dohot Al-Quran. Malu-malu penyakitinya. Tinanong ada baca Quran. Quran itu obat. Mendengarkannya saja pun sudah obat. Apalagi kita membaca. Tidak hanya membaca. Rabu se tetong memahami maknanya. Kita pikir kon buse. Mendapat hikmah. Jadi Qur'ani aso mangalehan dihita sebuah hikmah akon ne pikir konde. Maka nabahat ayat di Qur'ani kakak abang, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka nabat dari tahala ko ni baca Qur'ani narong na berdekasang nani pikir ko nito. Pokok na baca so ni kul huwallahu ahad niya. Berarti na ibote ya. Kapan dia mendapat hikmah? Kapan Quran itu jadi obat? Pe abang kakak masa dia umur taon. Adong na 40, adong na 50. Maju nga dari tetamat kon Qur'ani. Mulai inda pedo, bain program di dalam kehidupan kita baca Qur'ani mulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas. Minimal tamat kita sekali seumur hidup lengkap do terjemahanna. Syukur-syukuri bagasan, adong tafsirna. Rabuse tatong mananget kaji ni buruta, baik na YouTube. Aso mandapot hikmah dohot jadi ubat di ita na mandalani kehidupan non. Aso bersabar kita dalam menjalani kehidupan non. Di Qur'ani adok sude contoh di namanguluan. Adong sanga sajogyot ni babahat di siper misalan dan perumpamaan. Temo nga ditabahas na lewat ate. Kenapa sepertiga Quran itu isinya kisah? Karena kisah adalah cara paling lembut untuk menegur seseorang. Mula ada bumar kisah, tersinggungi deh. Adok sada caritonya, songonon neramu, songononnya. Si mirip-mirip songot carito kini ya kan? Tong bayaninya, betul juga ada carite. Napade matonginnya, masongon no rasoyonnya kan? Tersinggung ya. Itulah kenapa sepertiga Quran isinya kisah dan sepertiga kisah itulah yang mendidik sahabat generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Itulah mereka para sahabat dan sahabiah. Iman menjadikan kalian ahli-ahli surga. Apa itu? Kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ipe widama adong may bukot kalaki. Sada buku judulnya kisah-kisah di dalam Al-Quran. Asi itulisi, asoita bisa mengambil iktibar dot hikmah. Sudah segala problem kehidupan adong disi. Ima panduan nita na manguluan. Jadi mula adong masalah di dalam kehidupan tak bahat-bahat meita membaca Al-Quran, bahat-bahat meita membaca sirah, bahat-bahat meita membaca kisah dot hadis-hadis ni nabinta. Isima solusi di dalam kehidupan nihita, baik na berumah tangga, baik tu suami, baik istri, baik anak, pekerjaan, jabatan, semua telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi sudah adong solusina. Jadi bertanyalah kepada ahlinya. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya kalau kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari perempuan tadi kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan baginya dua. Kalau engkau bersabar, maka surga bagimu. Tetapi kalau engkau tidak mau, aku akan mendoakanmu untuk sembuh. Jadi pilihan dari wanita ini, apa kata dia? Perempuan itu pun berkata, asbir, aku bersabar. Nah, diskusi bea. Karena dia tahu surga itu mahal. Qalat inni atakassafu fada'ullaha an la atakassafa fada'alaha. Kemudian wanita itu berkata, aku akan bersabar saja, tapi auratku suka terlihat ya Rasulullah, maka berdoalah untukku agar auratku tidak terlihat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya. Hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim. Nah, luar biasa anak boron. Saat dia masih sakit seperti itu luar biasa. Ipikir konia dope aso ulang tarida auratnya. On mada ciri-ciri wanita penghuni surga kakak. Kenapa? Seorang wanita yang menjaga auratnya. Bahkan ketika sakit pun dia masih berpikir bagaimana agar auratnya tidak terlihat oleh orang lain. Salah satu ciri-ciri daripada wanita penghuni surga yaitu mereka yang senantiasa menjaga auratnya. Jadi makanya mula kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengalikin contoh dengan seorang wanita yang dikatakan ahli surga, yang dia bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala dan dia lebih memilih surga. Kadang-kadang masalah naita na mangulon mejanjiot pe surgolek nara. Itu masalahnya kan. Bahkan ayat-ayat ni Allah Subhanahu wa taala di Qur'anina majanjion di ta surga. Bahan naraita lek perluan ni rasa dunia. Padahal sahabati mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia, tetapi pandangan mereka jauh ke negeri akhirat yang abadi. Mereka boleh kaya, mereka boleh jadi pemimpin, mereka boleh jadi pejabat, mereka boleh jadi orang terkenal, tetapi semua itu tidak membuat mereka lupa akan negeri akhirat yang abadi, bahwa mereka akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa mereka bersungguh-sungguh dalam beramal. Ulang harap kon nagot ro alak manalin amal dio indah. Kitalah yang akan mempersiapkan amal pribadi kita masing-masing. Mulai indah kita sendiri nakkan naro halak mangalihin mangamal kon biar dong makarejohon amal ni bate. Iba mamamikir kon na arana tukin na pedi akhirat sada-sada bado nang gomarsi tandaan. Sebelum selesai hisab kita tidak akan peduli antara satu sama lain. Tak ada yang peduli. Kenapa? Saking dahsyatnya apa yang ada di hadapan mata kita. Sungguh ini didukun Allah. Sungguh ini terjelaskan lewat di Quran surah An-Nur. Kan? Sampai bergoncang hati dan penglihatan. Kenapa? Maida surgoi. Maida narakoi. Maida azabni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada goncang. Tidak ada seorang ayah tidak peduli dengan anaknya. Seorang suami tidak peduli dengan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Sampai selesai waktu perhitungan amal. Dung masuk tu surga, baru marsijalakian. Selama na pedosidung na marsijalakian, urus-urusanmu. Arana urusanku saja, penatar pikir ko na niya. Gok. Natar pertanggung jawab kon. Tedung masuk tu kinai surga baru marsi ingotan. Ajolo dong dongat sa pengajian di alumni SMP tolu. Media. Taringot ma. Jadi mula marung taringot on ma suadong dihadisi ulang lupa kita berwasiat tu dongan-dongan. Tapi jangan pula kita kepedean masuk neraka deh. Berpesanlah kita kepada sahabat kita kalau nanti tidak nampak aku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong tanyakan di mana aku berada.
Asal jalakat kita berwasiat. Makanya kalaupun kita tidak bisa beramal soleh, naburatan beramal soleh, mau jadi Abu Bakar enggak bisa, Umar tidak bisa, mau jadi seperti ulama tidak bisa, berat buat beramal. Tai najo panrat tamang ida ulama, najo panrat tamang ida alak na soleh, memang bayana bisa solat tahajud sungut siang. Tai najo pan butuh orang kuna mardongan ido tia mang dia. Itu pun termasuk sebagai sebuah pertolongan amal bagi kita. Sebab kelak di akhirat ada syafaat dari orang-orang soleh, dari kaum kerabat, teman, handai tolan yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aso bersaksi itu kina di hari akhirat, diingoti ita, isuri ita dijalaki. Maka diangkatlah kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berwasiat. Kalau nanti tidak nampak aku di surga Allah Subhanahu wa taala, tolong tanyakan di mana saya berada. Kenapa? Karena hadis Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, mampu beramal son alak na soleh, minimal kita mencintai orang soleh, mencintai guru-guru kita, mencintai ulama kita, mencintai kawan-kawan kita yang beramal soleh. Maka dengan kecintaan kita terhadap mereka, kita berharap itu bisa besok menjadi syafaat yang bisa menolong kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. On PKK abang nami, di dalam menjalani kehidupan ini yang berliku-liku namanya ujian cobaan, tidak ada habisnya. Nah, dong habis nyon. Makanya kebahagiaan di dunia itu hanya bersifat sementara. Ada yang kebahagiaan di dinon kakak? Ada. Desa tokin. Sa pokenon bahagia, poken naro sedih. Bulan naro sa bulan bahagia, bulan naro sedih. Iuji buse. Songoni materus menerus. Indah don harto don anak. Na suami istri. Na pekerjaan mo cuma adok sajo nang matak na loja ada na mangulo na teh loja kadang-kadang buat menyerah numa arani lojana hampir-hampir buat berputus asa, berat na menghadapi cobaan na mangulon. Taibo pesongoni, kalau kita bersabar, yakinlah bahwa surga Allah menanti di hadapan kita. Bo pinay tayo surga isan nari, tetapi kita yakin bahwa janji Allah itu benar adanya. Makanya dalam menjalani kehidupan dunyon, on ma pade mon itabainon, markumpul kita songonom marame-rame di dalam keimanan. Magunan yon saling marsipaingotan. Inda ben na pade ustaton inda. Indah ben napad indah, magwarna saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Marsi tolok-tolongan di dalam napade. Mula dong at tungdungat tanah lupa, ita paingot. Etok paingot not, piadong no cara nati abang. Ulak sarak na paingot ko tarsinggung busaya na rotseo busaya na mardongan. Jadi malo-malo hamu. Adok, ya bang? Ada kisah. Pas metungi. De ba carito do? Par carito iya kah nolong ni ram songono caritonya. De mana gitu ya carito? Buku di sia, membaca donya. Aku na membaca do musuh bisa yang gunawi. De ni sia buku. De ba manangin donya MP3-nya, de ni sia MP3. De ba inda, kot kira jo nomor dalan-dalan, tu nak rencana. Tu pantai barat do. Di ba? Bo, may bait kue. Na kingule na ay ma. May bait tabo pigulelek nararo. Na maul madungan. Yate. Ako na tu pantai barat masuray ro. Masa dia buse modal ni. Ako na na kingwar martarutung marambutan. Ay ma, ipitar masuk cara madabusude. Temanakin may bayan ni abangan na membaca Quran no. Lek naro pertama semangat. Okay. May bayad kopi ni rutina. Pelek nara lek.
borat. Na borat mamagkarejon na pa dito. Bahat setan na. Bahat setan na naman bangon. Bahat sun. Kadak-kadak karejo mamanjari setan. Nakarang nungan gibi, kadang mocom. Memang maka na tong balasan na pitay luar biasa. Kan? Ang gumamodo bagi pasangin do hadiah ni. Kulkas 2 pintu. TV berwarna layar datar. HP keluar imo lah mo. Naborat mo stat na marsajar mangajot pinya. May ibay panganon ni bay na hana yung nang puro nang may pangilipeng niya pinya. Ibakas niya busi na pibayin. Ipilik borat niya. Like mangilak-ilak. Andigan matu sa dunya. Niya busi. Maka naborat mamambayin. Napade maka nabatan ko dan namin maka nabalasan na surgo. Bahkan hal na minik sa Diyo. Borat. Naron may niya. Padahal minukun Allah dokan wasari'u ila ma'firatin min rabbikum niya. Bersegeralah menuju ampunan Allah wa jannatin arduhas samawati wal ard dan sorga yang luasnya seluas langit dohot bumi. Oppo tiamu bomani Allah. Ilen yo surga seluas langit dan bumi. Ipilik borat. Masurgo. Ade. Arbe tidak ada lagi nikmat yang paling lebih berharga daripada surga. Nah dong be. Ima nikmat na paling tinggi yang kekal abadi. Selama-lama na isa dutukin na ade. Narok kita na sa liling na manguli chat tanaon na dong nakkan na mulak na sudion. Maka na marsi paturi amal nabe. Ulak pet-pet yalak. Nari mga jinakon iba. So ngoni do. On na Russia niya. Ono. Pinaro biyaw dan niya. Tengo ko to surgo ya, mapajola niya buse. Biyaw buse. Piyo, mga di pimabura. Kan, ni pa hindi buse, isipeng na. Umro sa Diyo, piya masukurnin na. Ipilik borat. Padahal, ako biya, nagkimang? No. Borat doon eh. Muna is Russia ha narawaw niya. Urang buse-seru na niya. Ima nagkisetani, di ba tayo setani, dongan niya sendiri do kan. Nakot si kita na po, taban mison mangopi agyot naroon bayari niya kan. Sumita so ni nalo dyan mawoy niya. Ang nanlik na tarsungo ni may niya. Yun na. Jadi, ompi sungo ni ma. Jadi, mo lago marsya jakat pe adok sarana. Ade, ompi bersegera mita. Anak, si pete-pete yalak. Karejon na diba. Tukin na aranay, bilo manot ko na pe dosa ni ba. Pe iba busero manang bunga. Jadi, mula na marsya jari ro dua-dua ma. Ang gunarado stat na masalah. Sadai ba ma? Hindi mo asal ulang ustad ni itong namata. Dungan na mga jari nede. Ot pidungan marpokat mamu sada donaro niya aw pinanggoy pingkot jalatyot kunya kan anggoy sidu. Matak narabis tadi bimang ajar be kan dua dodongannya. Nguyawin na bahasa ada pewajari. Karena merupakan kewajiban insyaallah. Songoni dotong nukarejo pe sada pe murid kiwajari do asal manara. Ade, ro dohot ra. Naborat, ra tenara ro. Ra dia tenaro. Ro dia tenara. Ipi borat ju deh. Tidak kon dua do. Ino. Ra dohot ro. Ra do mengajinya ra dia tenaro ya. Mak, iya naron. Mau telepon, mau sibuk dabo paturi op. Narok sibuk ni. Kan, ma. Cuan. Itu memang borat godaan na. Padahal dengan sekali sebulan dong. Ade, nape cukup langa tolupoken 3 hari na mangumay. 2 jam no dongan marsayaraga magot di iba sendiri modal ni batu akhirat. Pilik borat.
Ipinata mo busiro, nanong busiro, cara mangan-mangan, nanang mo na mali-malian. Bo, pinakin na marayurat so, di ka de. Jadi perlu jodoh ita marilmu, aso mengerti ita meramal menuju akhirat. Arana kok meramal onak ko na dong ilmu na dong ilmu na. Nah, itari mo amal na. Ut biasa salat ni betari mo wuduk na pinapa de. Ate. Nah, nasah wuduk niya. Natari dado aurat niya na solati. Na marnojis do tempat niya na kin. Roja niya na sumbayangi. Rubah nang guna sah. Ay may. Pada do sumbayang niya sumbayang saja iya. Na waktu na makuruh do waktu niya na sumbayangi. Solat ini niya, solat niya. Isang kalak busia aliran na baru. Tambah-tambah ya. Pokoknya sembahyang niya. Kan? Maka nak perlu marilmu. Dia ba? Iya na orang ilmu. Itu dia dongan nasesat. Orang busia nak kini masuk jitat. Sungon sembahyang bayo. Nah, nga ada pengjawi dah. Sungon ni samur hidup punya rupa na iba busia na orang ilmu nate. Ulang itu bisa tungalak langsung nasesat. Ijalahkan jolo atau isapaan minimal ate. Aduh nakin sumbayang mi kawan. Adong lo dalil ni idi ade. Betak na deges nung dia pahalo na sodohot jolo iba kan to. Jangan langsung disalahkan. Ulang langsung ipasala. Pareso jolo. Betul lo sang inda. Hado dalil na. Ulang buset tong marbada iba gara-gara amalan na sunnah kan. Mula na sunnah do perkarai anak ko pala si marbada ita amalani. Teonggo na rukun semua ulama sepakat. Salat itu wajib, itu ulama sepakat, tidak ada perbedaan. Tapi masalah kunut tidak kunut, itu ulama saja pun berbeda pendapat. Apalagi lah kita yang bukan ulama yang jauh jaraknya dari Imam Syafi'i dan lain-lain sebagainya. Maka on ma perlu ita marsiajar. Deba maramali, lo jane na maramali. Rupana dong lo sada amal, sada pe karejot, sarupo 100 kali. Te perlu ditaboton. Ate, amal-amali. Naruannya nakin na godang, rupana menit. Itinggal ko niya, busay na godang. Iko jariya na menit, tinggal pahalo na godang. Sungon dia ni talewatan ita caritoot kan. Pe perlu ditabato, itaboton. Hindi do amal-amal na godak pahalo na. Idi amal-amal na menik pahalo na. Onguar na jalan pintas. Mula madung mato bangi ba umur pe madung na yetong-yetok pe kan. Amal jalan pintas nama. Carilah amal-amal yang kalau amal itu kita lakukan pahalanya sangat besar. Umroh ada be. Udang-udang matuk pahalo na. Arana bo tung 50 tahun madungan baru hijrah. Baru mangingot na pade, baru mulok mangingot Allah dung marumah tangga baru to bang ruai pi marumah tangga satu ngapar daladan na mardosa saja do akipu marbada saja inang dagan lagi kan otpe tajalaki ma amal-amal idia do na bisa menghantarkan kita kepada amal yang lebih banyak. Jadi mama tobang umur pinasa dia penting kita mengaji marsiajar membuka kitab marsi ingot paingotan maduk kinai na membet kita sudah marsua mulak di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nakinan kisah ni ada borwi seorang wanita yang berkulit hitam bisa kita ambil hikmahnya agar kita bersabar dalam menjalani ujian dan cobaan kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembali